Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kemarin setelah misa pagi Yesus saudara, saya tanya saudara satu kata untuk perayaan Kamis Putih, satu kata untuk menggambarkan atau menyimpulkan perayaan Kamis Putih. Sudah mereka menjawab pelayanan. Ada juga yang mengatakan bahwa pengorbanan, tetapi saya menyimpulkan bahwa pelayanan dan pengorbanan itu terangkum dalam satu kata, yaitu cinta. Cinta Tuhan menggerakkan dia, cinta Tuhan membuat dia berkorban, merendahkan diri untuk melayani para murid dan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, saya membaca tulisan Sokrates. Dia menguraikan konsep cinta. Cinta sebagai kekuatan yang mampu memotivasi, yang membentuk karakter seseorang, dan cinta itu harus mendorong orang untuk menjadi lebih baik, menjadi bijaksana, dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Cinta pada prinsipnya adalah mendorong orang, memotivasi orang untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Dan itu kalau cinta itu ditunjukkan Yesus kepada para murid, maka tujuannya itu adalah untuk memotivasi para murid. Perayaan Kamis Putih yang dirayakan hari ini, kita tahu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah Ekaristi. Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menetapkan sakramen imamat. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid sebagai bentuk cinta dan pelayanan. Cinta dan pelayanan. Kebesaran seseorang itu bukan ditentukan oleh pangkat atau kedudukan, bukan karena orang ini dia hebat, tetapi kebesaran seseorang menurut Yesus adalah kerendahan hatinya, kerendahan hatinya untuk melayani sesama. Yesus dikatakan besar, Yesus dikatakan mulia karena kerendahan hatinya untuk melayani. Saudara-saudari, kita merenungkan hari Kamis Putih ini dalam 2 bagian. Yang pertama, Yesus menetapkan Ekaristi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan. Jadi hari ini menjadi kunci bagi kita untuk kita merayakan Ekaristi. Untuk merayakan Ekaristi. Maka setelah biasanya Kamis Putih, kita konsentrasikan
Hostia itu dalam Kristus dan kita simpan sampai dengan hari Sabat. Besok tidak ada konsekrasi. Perayaan jam 10 juga menghantar kita untuk memasuki terik hari suci. Tadi kita mulai lagi dengan lagu kemuliaan, dengan lonceng dibunyikan, dan setelah itu kita tidak dengar lagu lonceng sampai satu setelah lagu kemuliaan. Setelah bacaan teks Torah, mulai dengan lagu kemuliaan. Saudara-saudara, bagian yang kedua yang kita renungkan adalah Yesus melayani para guru. Ia membasuh kaki para guru. Di dalam Injil kami dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang itu benar. Aku adalah guru dan Tuhan. Jika aku dan guru dan Tuhan itu membasuh kaki para guru, membasuh kakimu, maka kamu juga wajib untuk saling membasuh kaki. Inilah perintah Tuhan bagi kita sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hidup ini perlu ada pengorbanan. Ada yang harus kita korbankan untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai keberhasilan memang harus ada yang kita korbankan. Kita perlu berkorban mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Berkorban memberikan diri kita sebagaimana Tuhan Yesus memberikan tubuhnya, memberikan hidupnya untuk para murid dan kita sekalian. Maka hari ini kita diajar untuk memberikan hidup kita, membuat hidup kita itu berarti bagi sesama. Saya dengar khotbah pendeta bilang begini, kalau orang tua itu masih hidup harus pergi muncul, harus keluar dari diri dan pergi muncul, harus memberikan sesuatu kepada orang tua. Orang tua masih beri jasa dia sebagai Pak, jangan sampai dia mati baru berjasa. Kalau orang tua masih hidup, beri sepatu kasih orang. Supaya dia pakai sepatu dan mati baru dibawa sepatu. Akhirnya dia bisa taruh, dia bisa kasih pakai, dia taruh di sana. Kalau di samping, taruh di samping, sepatu itu masih ada di harga. Saudara-saudara umat beriman yang dikasihi Tuhan, satu hal yang diajar untuk kita adalah mari kita rendah hati itu menghantar kita untuk mencapai kebahagiaan. Orang yang rendah hati, dia tidak melihat sesamanya sebagai saingan, tetapi sebagai mitra, sebagai rekan kerja, sebagai sahabat untuk berjalan bersama. Itulah yang dipesankan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Kita butuh waktu sebentar untuk beristirahat, waktu jenak bagi kita selama 1-2 hari ke depan. Kadang-kadang kita perlu masuk ke dalam diri, kadang-kadang kita perlu diam, hening, untuk melihat ke dalam diri dan menikmati kekuatan dari Tuhan.
yang kita teriak terus dari pagi sampai malam karena orang bosan dengan kita. Maka saudara-saudara, kita meneruskan cinta Tuhan yang kita terima dan kita renungkan pada hari ini bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita percaya cinta itu memberikan kehidupan bagi kita. Cinta itu memberikan kekuatan bagi kita, dan cinta itu menyelamatkan kita. Dan cinta Tuhan ia rela untuk disalibkan, dan karena itu kita memperoleh kehidupan. Kita percaya Tuhan selalu